Gimana, Nyi? Penundaan, ketakutan, itu pertanda buruk. Nyi, ini artinya saya dan Langit akan menikah atau enggak? Mana? Rena, kamu bertanya sama ibu, apa ada yang kamu sembunyikan dari ibu? Ibu, Rena kan cuma nanya. Kok Ibu malah curiga sih sama Rena? Tapi nak, kamu bertanya sesuatu yang membuat ibu berpikir seperti itu. Apa bisa dibenarkan menyembunyikan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar? Maksud kamu itu membuat ibu berpikir apa maksud Mas Johan ngingetin aku soal rahasia Renata? Apa yang ditanya Renata menyangkut masa lalunya? Dia tahu sesuatu soal masa lalunya. Bu, kok Ibu kelihatannya panik banget kayak gitu sih? Pertanyaan Rena sulit ya Bu untuk dijawab. Nggak sulit kok, nak. Jawaban ibu menyembunyikan kebenaran adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, nak. Berarti aku nggak akan pernah bisa nemuin Langit lagi. Ya, walaupun tujuanku hanya untuk membantu supaya ingatannya kembali. Tapi tetap aja aku nggak dapat izin dari Ibu. Benar-benar deh Rumi. Dia padahal sudah menyembunyikan rahasia masa lalu Renata puluhan tahun. Munafik. Nak, sesungguhnya ada benarnya juga. Maksud Ibu? Itu tadi siapa, Nyi? Kasih tahu saya, Nyi. Saya udah kenal sama perempuan itu atau saya bahkan belum pernah ketemu sama dia? Wajahnya aku nggak muncul lagi di cermin. Aku penasaran. Kenapa dia muncul waktu aku nanyain soal pernikahanku sama Langit? Dia berdiri di antara kamu dan pernikahan kamu. Dia orangnya. Dia siapa? Nyi, tolong kasih tahu saya. Siapa namanya? Kasih tahu saya. Huruf R. Menyembunyikan kebenaran itu adalah tindakan yang salah. Tapi nak, kalau kebenaran disembunyikan untuk melindungi seseorang, maka
maka itu bukan kebohongan, Nak. Jadi ayah benar. Yang dibilang ayah tuh nggak salah. Aku nggak perlu ngasih tahu ibu soal yang ingin aku lakuin ke langit. Itu kan demi kebaikan langit. Makasih ya, Bu. Ibu udah mau ngejawab pertanyaan Rena. Itu berarti banget buat Rena, Bu. Ini juga sangat berarti buat ibu, Nak. Pertanyaan kamu sudah mengusik perasaan ibu. Karena ibu menyembunyikan kebenaran terbesar dari kamu. Soal siapa kamu sebenarnya. Soal diri kamu yang bukan anak kandung ibu. Udah aku duga. Itu kelemahan kamu, Rumi. Soal merahasiakan masa lalu anakmu. Dan itu akan jadi mimpi buruk kamu seumur hidup. Kamu sudah menemukan jawabannya. Ini maksudnya Renata, Nyi. Nyi, saya mohon bantu saya. Gimana caranya supaya saya bisa menyingkirkan dia dan supaya dia pergi jauh-jauh selamanya dari hidup langit. Apapun syaratnya akan saya lakuin. Bantu saya, Nyi. Kain ini akan membantumu menghentikan Renata. Bagaimana caranya, Nyi? Kamu harus mendapatkan darah Renata di kain ini. Darah? Gimana mungkin? Gimana caranya saya mendapatkan darah Renata? Kamu mau menghentikan gadis ini sebelum dia menghentikan pernikahan kamu. Apapun caranya saya akan lakukan untuk bisa mendapatkan darah Renata. Lun, mana? Lun, Lun, di kamar juga nggak ada. Ini jam berapa? Udah malam. Aduh, mudah-mudahan dia nggak berbuat nekat lagi. Pak? Luna, dari mana kamu sayang? Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? I'm okay. Aku nggak kenapa-napa kok. Ya ini kan udah malam. Kamu pulang nggak ngabarin papa. Ya papa khawatir lah. Apalagi tadi pagi kamu sampai histeris kayak begitu. Takut kehilangan langit. Kamu beneran nggak apa-apa kan? Pak,
I'm totally fine. Udah, aku baik-baik aja kok. Benar. Lagian ya, sekarang aku udah gak khawatir lagi, Pak. Karena aku yakin udah gak akan ada lagi yang bisa ngehalangin aku sama langit untuk bersatu. Karena mulai sekarang aku yang bakal tulis takdir aku sendiri. Jadi Papa gak usah worry sama aku, oke? Pokoknya Papa seneng kalau kamu tuh seneng. Iya, ya udah. Sekarang Papa istirahat. Soalnya aku udah capek, aku mau istirahat juga. Ya udah, istirahat and sweet dream, oke? Sweet dreams, Papa. Bye. Night. Good night. Langit? Iya, Nek. Kamu udah bikin daftar undangan untuk pernikahan kalian? Belum, Nek. Aku belum buat. Aku masih belum kepikiran harus ngundang siapa aja. Ya kamu undang aja semua teman-teman kamu biar semua tahu kalau kamu itu mau nikah sama Luna. Dan bikin pernikahan kamu menjadi pernikahan yang termewah dan termegah di kota ini. Iya, Nek. Yasmin, kenapa muka kamu kayak gitu? Harusnya kamu tuh bahagia, happy loh. Anak kamu kan yang mau nikah. Iya, aku pasti seneng seandainya Langit menikahnya dengan Renata, bukan sama Luna. Ingat ya Yasmin, kamu jangan merusak kebahagiaan satu keluarga ini. Dan Langit sendiri yang sudah memutuskan untuk menikahi Luna. Dia bahagia kok sama pernikahannya. Ini aku bawa ya, Nek. Biar aku yang bedarin. Nggak usah Langit. Biar Nenek panggilin pemilik toko emas langganan keluarga kita ke sini ya. Gak apa-apa, Nek. Sekalian, aku kan mau ke kantor. Jadi biar aku urus di sana. Kan aku yang ngerusakin. Masa harus lepas tanggung jawab? Aku pamit ya. Nenek anterin ya. Ayo, hati-hati sayang. Ya Allah, semoga aja Renata berubah pikiran mau bantu untuk mulihin ingatannya Langit sebelum pernikahan Langit dengan Luna berlangsung. Kasian Fajar. Tadi pagi dia pergi buru-buru sampai nggak ngopi. Semoga nanti aku kasih kopi, dia jadi semangat di jualannya. Ayah. Ayah mau ngobrol sama kamu. Ayah kenapa sih ngobrolnya harus hati-hati kayak gitu? Semalam ayah udah dengar semuanya. Benar kan? Ibu kamu setuju kan apa yang udah ayah bilang sama kamu? Iya kan? Nah, sekarang tunggu apa lagi? Kamu ke rumah Langit sekarang. Bantu Langit ingatannya supaya ingat lagi sama kamu. Iya ya. Rena pasti bakal bantu Langit buat mengingat kembali. Kayak ayah yang bilang kan, kita harus nanam kebaikan. Rena pasti bakal balas budi ke Langit karena dia udah nolongin Rena. Pinter anak ayah. Terus tunggu apa lagi? Udah buruan jalan sekarang. Ini ya, Rena mau sekalian nganter kopi buat Fajar Kak. Aduh, Ren. Kelamaan Fajar bisa beli kopi sambil jualan. Sekarang yang paling penting itu Langit. Sekarang kamu harus urus Langit. Ih, ikutan Sarah, jalan. Oke. Ayo. Kalian lagi ngomongin apa? Kelihatannya serius banget. Mas,
Kamu lagi nggak maksa Rena untuk melakukan sesuatu kan? Apa sih, Rum? Nuduh orang yang enggak aja. Aku barusan cuma tanya sama Renata, nih kaki aku kan sakitnya makin parah nih, agak bengkak sedikit. Aku tanya, gimana caranya bikin ramuan supaya bengkaknya hilang. Mendingan aku buru-buru pergi daripada tanyain ibu. Jadi nggak tega nutupin soal langit ke ibu. Bu, Rena berangkat dulu ya Bu. Ini mau ngantar kopi buat Fajar. Ya, Kamu hati-hati ya, Ren. iya Bu. Iya ya. Berangkat ya. Ya. Jadi Ya, hitung-hitung ini bentuk terima kasih aku karena udah diperbolehkan tinggal sementara di rumahnya Fajar. Fajar harus jadi orang pertama yang gue undang ke acara pernikahan gue. Dia pasti nggak akan nyangka kalau gue akan segera nikah. Rum, udah biarin aja, kenapa sih? Tunggu aja Fajar pulang biar dia yang buat. Ngapain harus kamu yang bikin? Loh, tadi kamu bilang kaki kamu sakit, Mas. Kenapa harus tunggu sih? Apa jangan-jangan yang kamu omongin sama Renata itu bukan soal kaki kamu? Bener-bener deh. Arumi ini peka banget perasaannya. Masih aja curigain aku. Kayaknya ada tamu. Biar aku aja yang bukain. Mas, nggak usah. Mas terusin aja potong kunyitnya, biar aku yang buka pintu. Lama bener Fajar. Ah. Maaf. Tadi pas aku mau motong-motongin, telananya terlalu pinggir. Jadi jatuh. Nggak sengaja. Ya ampun, Mas. Kirain kamu kenapa? Waktunya begini doang. Maaf. Emang ya, laki-laki tuh kalau kerja di dapur bukannya jadi benar malah ngeberantakin dapur. Baru jatuh begitu aja marahnya minta ampun. Dapatkah selamanya kita Makasih. Ya, sama-sama. Mau ya? Pakai saus? Boleh. Bentar ya. Tapi sedikit ya. Mbak, boleh duduk bentar? Ya. Pamit.
Ya Langit. Jar, gue di depan rumah lu nih. Lu nggak dengar gue ketok-ketok dari tadi? Yah, gue lagi jualan nih bro. Lagi di taman. Oh, pantesan. Gue kirain lu belum jualan. Jauh nggak sih? Ya enggak sih. Lu mau susulin ke sini? Oke, lu Sherlock sekarang, gue langsung ke sana. Ya udah, ini gue kirim ya. Si Langit kenapa ya nyariin pagi-pagi? Apa ada hal yang penting? Siapa barusan, Ro? Gak ada siapa-siapa, Mas. Mungkin kelamaan kali kita buka pintunya. Kamu sih, Mas. Bikin lama. Ngupas kunyit aja udah ngeberantakin dapur. Harusnya Fajar jualannya di sini. Tapi di mana ya? Food trucknya juga nggak kelihatan. Bu, ya? Katanya di sini tuh ada food truck Batagor. Itu di mana ya, Bu? Oh, yang jualan Batagor itu ya? Iya. Ternyata di sana. Itu tuh Mbak, di sebelah sana Mbak. Satu porsi aja ya? Ya. 7.000 aja, Neng. Ya udah. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Mas, maaf, nggak bener-bener nggak sengaja. Aduh, jadi kotor ini mana ya? Aduh, Oke, nggak apa-apa. Udah. Renata, Langit. lu sendiri kan yang bilang, lu udah nggak mau ketemu sama gua lagi. Terus kenapa sekarang lu muncul di depan gua? Kayak sengaja nabrak lagi. Itu sengaja kan? Biar gue bisa notice. Saya kalau bisa milih mau nabrak siapa, saya juga nggak mau nabrak kamu. Mendingan saya nabrak orang lain. Pasti responnya nggak sesinis kamu. Lu lihat sekarang. Ini kemeja gue jadi kotor. Lu punya mata kan? Harusnya lu bisa ngelihat jalan selebar ini kok masih bisa nabrak. Nggak bisa jalan yang bener tanpa harus bikin masalah. Kamu yang tiba-tiba muncul di depan saya. Oh, atau jangan-jangan kamu tuh sengaja ya? Pengen banget ikut campur dalam hidup saya. Maaf, saya nggak sengaja, saya beneran nggak sengaja, saya nggak lihat. Kalau jalan itu matanya juga dipakai dong. Lihat nih kemeja saya. Jadi kotor. Gimana sih? Ya udah, saya bersihin bentar. Jangan sentuh saya. Pak, saya tahu saya salah. Dan Bapak nggak perlu teriak-teriak kayak tadi. Lagian saya juga udah minta maaf kok. Gak perlu kan 1-2 menit tahu kemarahan Bapak. Lain kali kalau jalan itu hati-hati.
Kenapa dari semua ingatan aku harus selalu mengingat momen-momen sama langit sih? Kenapa diam? Lo nggak ngerasa bersalah? Udah ngotorin kemeja gua, Ya, kan saya udah minta maaf. Itu nggak cukup sebagai bentuk rasa bersalah saya. Maksud lo apa? Oh, jadi menurut lo, gue yang selalu muncul di depan lo. Kasih ya. Ya. Langit. Langit! Aku nggak mau Fajar tahu kalau aku kenal sama Langit. Aduh, bisa panjang urusannya karena ibu dan ayah kan tinggal di rumah Fajar. Mana aja lagi anak ini. Gua kira lo ngeprank gua, bro. Lagian gue tungguin gak dateng-dateng. Iya tadi gue pikir lu jualannya di sebelah sana. Lu ngobrol sama siapa tadi? Bukannya di sini tadi ada cewek sama lu? Kemana dia? Siapa sih emangnya? Untung aja masih bisa pergi sebelum Fajar ngeliat aku. Udahlah, nggak penting. Gua kesini bukan buat ngomongin dia. Ini nih yang penting pasti. Sampai harus nyamperin segala, ada apa sih? Oke, jadi gini Jar. Dari dulu sampai sekarang, lu itu selalu gua anggap sebagai teman baik gue. Makanya, gue pengen lu jadi orang pertama yang denger kabar bahagia dari gua. Kabar bahagia? Lo mau buka bisnis di Indonesia? No, bukan. Ini bukan soal bisnis. Gua mau merit. Serius? Lo mau nikah? Wah, gokil. Congrats, brother. Ini serius? Kok kemarin gak cerita sih udah mau nikah? Lu pasti datang kan? Tapi gue pengen lu datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga gue. Lo nikah masa gue gak datang sih, bro? Mau hujan, badai, udah pasti gue terjang. Tenang aja. Asli gue gak nyangka loh. Tapi gue berharap lo bahagia ya, bro. Gue juga berharap begitu. Ya, walaupun awalnya dijodohin, tapi gue yakin gue bisa bahagia kok. Luna itu bukan seperti yang kamu lihat, Langit. Dia yang harusnya bertanggung jawab atas ketusuknya kamu sampai hampir mati. Bentar. Jangan bilang lo belum cinta sama pasangan lo. Waduh, gimana ya? Agak ribet sih sebenarnya hubungan gue. Susah dijelasin. Udah, tapi lo tenang aja, bro. Gue yakin banget nih ya, pas lo udah nikah, pasangan lo pasti cinta banget sama lo. Siapa sih yang bisa nolak pesona seorang Langit Wiratama kan? Gini aja deh, mendingan kita mampir ke food truck gue sekarang. Takutnya udah ada yang mau beli sekarang soalnya. Ayo, Let's go. Aku harus bisa bicara sama Langit. Ayah benar. Aku harus bantu Langit buat pulihin ingatannya lagi. Biar Langit bisa ngambil keputusan yang tepat buat pernikahan sama Luna. Halo? Oh iya pasti. Bentar.
Kamu lihat foto yang saya kirim. Namanya Renata. Saya mau kamu cari semua informasi lengkap tentang dia. Dia tinggal di mana, sama siapa, pokoknya keberadaan dia di mana. Informasi lengkap tentang dia saya mau kamu kasih ke saya. Ya, oke. Bagus. Hai Renata. Kamu dengar baik-baik ya. Aku nggak akan biarin kamu mengganggu kesenangan aku. Aku akan pastikan kalau kamu akan aku jauhkan dari langit selamanya. Ya. Halo, Langit. Kamu di mana? Udah di kantor? Ini baru mau ke kantor, Mah. Ada apa ya? Oh, kamu ada waktu nggak siang ini? Kenapa memangnya, Mah? Kamu bisa nggak temenin Mama ke rumah sakit kota jam 9? Ke rumah sakit? Buat apa ke sana? Mama sakit? Enggak. Mama nggak sakit, Mama baik-baik aja. Pokoknya jangan lupa ya, nanti kamu datang ke rumah sakit kota, temuin Mama di sana, oke? Ya udah, tapi sekarang aku mesti ke kantor dulu, Mah. Nanti begitu urusan di kantor selesai, aku langsung ke sana buat temuin Mama. Iya, tapi satu hal lagi, kamu harus janji dulu. Janji apa, Mah? Kamu harus janji, gak boleh ada yang tahu di rumah ini kalau kamu ketemu sama Mama di rumah sakit kota, oke? Oh, dia lagi telepon Langit. Tapi kok sampai bisik-bisik kayak gitu? Terus ngapain dia ngajak Langit ketemuan di rumah sakit? Ma, ada apa sih sebenarnya? Jangan bikin aku penasaran kayak gini dong. Tolong kasih tahu, ada apa sebenarnya? Mama nggak bisa ngomongin sekarang. Nanti aja ya Mama kasih tahu. Pokoknya yang penting kamu harus datang sendirian, oke? Yasmin kenapa sembunyi-sembunyi teleponannya ya? Yasmin aja bilang ke Langit kalau nggak ada yang boleh tahu termasuk Sukma. Ini Yasmin ngerencanain apa sih? Sampai ibunya aja nggak boleh tahu. Saya samperin aja deh. Ih, Chandra, apa sih kamu? Hah? Halo? Kok tiba-tiba dimatiin ya? Apa HP Mama lobet ya? Sengaja ya? Kamu mau cari ribut sama saya? Iya. Ada ibu. Hampir aja ibu dengar obrolan aku sama Langit. Mendingan aku pergi aja deh sekarang. Siapa tahu ibu curiga. Siapa suruh kamu lewat sini? Nggak punya mata apa kamu? Hah? Segede gini lewat, masa kamu nggak bisa lihat sih? Kamu bilang saya nggak punya mata. Salah besar kamu. Saya aja bisa tahu loh. Kalau kamu itu memasuki perempuan misterius. Terus
Dengan pedenya kamu bilang saya nggak punya mata. Salah besar kamu. Sandra, tutup mulut kamu ya. Jangan pernah kamu itu fitnah saya. Rahasia apa yang kamu tahu memang ya? Gak ada kan? Kamu itu gak tahu apa-apa tentang saya. Mana buktinya? Ayo, tunjukin sekarang juga ke saya. Ayo. Enggak, saya nggak mau tunjukin sekarang. Pada saatnya, saya akan buka rahasia kamu. Kamu siap-siap aja angkat kaki dari rumah ini, oke? Gak salah dengar tuh. Ngayal kamu, ngarang bebas. Gak akan mungkin saya angkat kaki dari rumah ini. Satu-satunya orang yang akan pergi dari rumah ini ya cuma kamu, Sandra. Kamu lihat aja, nanti Langit nikah sama Luna dan saya akan buktikan semua ucapan saya hari ini. Nggak apa-apa. Terus kamu berhalusinasi, mimpi aja terus yang lama. Karena sebenarnya pernikahan itu nggak akan pernah ada. Dia punya rencana apa ya? Kenapa pede banget gitu? Aduh, jangan-jangan memang rekaman itu jelas banget soal obrolanku sama Rumi. Aduh, gawat. Kayaknya nggak akan ketemu Fajar deh. Sekarang aja lah aku bicara sama Langit. Siapa tahu bisa memicu ingatannya kembali. Mama ngerencanain apa ya? Dan kenapa kepergiannya harus ditutupin dari orang-orang rumah? Langit tunggu! Langit! Udahlah, aku ke rumah sakit aja. Kain ini akan membantumu menghentikan Renata sebelum dia menghentikan pernikahan kamu. Enggak. Renata nggak boleh menggagalkan rencana pernikahan aku sama Langit. Nggak akan aku biarin. Langit itu milik aku. Dia milik aku seutuhnya. Aku akan pastikan pernikahan aku sama Langit nggak akan ada yang bisa menggagalkannya. Dapatkah selamanya kita
harus cari nih. Di mana si Mami nyimpen barang-barang Renata? Kalau barang-barang Renata ketemu, Renata pasti akan makin nurut, makin patuh sama gua. Mana si Mami naruh barang-barangnya? Brengsek tuh si Mami. Yes, ketemu. Yes. Ijazahnya Renata. Renata pasti butuh banget sama ijazah ini. Biar dia bisa cari kerja. Kalau dia punya ijazah ini, dia pasti akan cari kerja. Tapi kalau misalnya dia nggak punya ijazah ini, dia pasti akan susah cari kerjanya. Dan untuk kebutuhan hidupnya, dia pasti akan nurut sama kemauan aku. Kembali sama langit. Dia harus jadi sama langit. Jar, nih, ibu buatin teh anget buat kamu. Biar badan kamu enakan dan seger. Ayo minum. Ya Allah, Bu. Pakai ngerepotin segala bikinin teh anget. Nggak repot kok, Jar. Justru ibu yang ngerepotin kamu. Ibu kan udah tinggal di rumah kamu. Oh ya, kalau kamu mau mandi, ibu udah siapin air hangat buat kamu mandi. Biar badan kamu yang capek bisa seger lagi. Ya. Bu Arumi, makasih banyak ya, Bu. Aku baru pertama kali ngerasain diperhatiin oleh seorang ibu. Karena selama ini aku kan gak pernah ngerasain perhatian seorang ibu. Fajar, kamu itu anak yang baik. Ibu yakin banget. Karena ibu bisa merasakan kebaikan kamu, nak. Pasti semua ibu-ibu di dunia ini ingin punya anak laki-laki sebaik kamu. Makasih banyak ya Bu Arumi. Makasih banget udah mau tinggal di rumah ini. Sekarang rumah ini gak kerasa sepi lagi. Udah jadi lebih hangat karena ada ibu di sini. Makasih ya Bu. Aku merasa beruntung banget ada ibu dan yang lain di sini.
Langit belum datang ya? Padahal udah siang seperti ini. Cassandra, kenapa kakak di sini? Loh, kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu justru mau ketemu Langit di sini. Kakak tahu dari mana aku lagi nunggu Langit? Kamu nggak usah takut, Yasmin. Aku datang ke sini bukan mau bikin rusuh atau mau bikin masalah. Justru aku datang ke sini mau ngebantu kamu. Kayaknya aku harus pergi duluan ya, Kak. Kamu masih nggak percaya sama aku kalau aku mau bantu kamu? Semoga kalung ini bisa cepat diperbaiki. Luna akan cantik kalau pakai kalung ini. Kalau Luna tahu kalung yang mau dikasih ke dia malah rusak, nanti dia bisa overthinking lagi. Kasihan, dia jadi makin panik. Aku nggak boleh kasih tahu soal kalung ini. Iya, Lun. Hai sayang. Kamu lagi di mana? Kamu lagi di mobil, mau kemana? Iya nih. Aku mau OTW ketemu klien buat urusan hotel. Oh, kamu berarti mau meeting ya? Aku ganggu dong berarti. Enggak kok. Ada apa ya? Saya nggak tahu ya. Aku tuh pikirannya lagi penuh banget akhir-akhir ini. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kayak aku takut aja kalau rencana pernikahan kita nggak berjalan dengan lancar. Luna, kamu yang sabar ya. Mungkin karena persiapannya terlalu mepet, akhirnya kamu jadi kepikiran. No, enggak. Langit ini bukan soal itu. Apa ya, aku ngerasa, ya kamu tau lah. Feeling perempuan itu jauh lebih kuat. Kita tuh peka aja gitu. Aku ngerasa kalau pernikahan kita tuh kayaknya bakal nggak berjalan dengan lancar deh. Aku takut pernikahan kita gagal. Ya udah, gini aja. Habis aku servis kalung, aku langsung ke tempat kamu. Langit? Servis kalung? Bukannya tadi kamu bilang kamu lagi mau meeting? Aduh, salah ngomong kan. Ke bawah suasana jadi lupa tadi lagi bohongin Luna. Miss, lo yakin ini jalanan menuju tempat si Johan? Hah? Yakin tak? Gue kan tadi udah nanya ke orang-orang terminal. Katanya si Johan itu naik food truck. Nah, si pemilik food truck itu orang sini. Yakin gue. Oh, ya udah dah kalau lo yakin. Iyalah. Yuk. Kalau soal maling-memaling mah gue suhunya. Nah kalau gue banyak tinggal sep. Bagus nih, mahal kayak ini. Yakin, percaya dah sama gue. Sana, yuk. 2 juta 3 juta malah laku nih. Langit, sejak kapan kamu berani bohong sama aku? Hah? Lun, aku bisa jelasin. Sekarang aku itu cuma mau benerin perhiasan keluarga yang akan dikasih ke kamu buat kamu pakai di hari pernikahan kita. Iya, tapi poinnya kamu bohongin aku. Kamu tuh sadar gak sih? Dan aku gak suka dibohongin, Langit. Lun, aku nggak ada niat untuk ngebohongin kamu sama sekali. Aku cuma nggak mau kamu tertekan kalau tahu perhiasan keluarga aku masih harus dibenerin. Udah ya, aku gak mau denger apapun alasan kamu. Lun, please.
kamu tenang dulu ya. Aku langsung ke tempat kamu aja sekarang. Kita obrolin semua ini baik-baik. Udah nggak perlu, Langit, nggak perlu. Bye. Lun. Yasmin, aku tuh udah bantu kamu. Kalau nggak ada aku, ibu kamu bisa tahu kalau kamu janjian sama Langit di sini. Sandra, apa sih kamu? Sengaja ya? Kamu mau cari ribut sama saya? Iya. Jadi, kakak sengaja ribut sama ibu? Ya dengan cara apa lagi coba? Hah? Kalau aku nggak ngelakuin hal seperti itu, ibu kamu bisa tahu dan dengar omongan penting kamu sama Langit. Kamu tuh harus percaya sama aku, Yasmin. Kalau aku itu udah di pihak kamu. Makasih banyak ya, Kak. Ternyata kamu tuh benar-benar ada di pihak aku. Sebenarnya aku tuh cuma pengen bantu Langit untuk ingat kembali ingatannya. Apalagi kan sekarang dia udah mau nikah sama Luna. Sementara aku yakin, Kak, kalau Langit itu masih mencintai Renata. Kamu bener, Yasmin. Ini tuh kayak nggak adil, nggak fair buat Langit. Dia tuh bohongin perasaannya sendiri. Padahal dia masih cinta sama Renata. Terus dia harus menikah sama Luna di saat waktu yang nggak tepat. Dia nggak inget loh sama ingatannya. Yasmin, aku bisa paham dan ngerti banget perasaan kamu sebagai seorang ibu. Kamu tuh bisa patah, kamu bisa sakit, bisa hancur ngelihat anak kamu salah jalan seperti ini. Iya, Kak. Kakak bener banget. Dan aku juga masih merasa kalau Renata itu adalah orang yang paling tepat buat Langit. Tapi gimana caranya, Yasmin? Pernikahannya Langit tinggal hitungan hari. Gimana caranya supaya ingatannya kembali lagi? Sejujurnya aku juga gak ngerti sih, Kak. Aku juga bingung. Yang pasti sekarang aku cuma menanti keajaiban. Tante Yasmin. Keajaiban aku udah datang. Yasmin, saya siap membantu buat menyembuhkan ingatannya Langit. Terima kasih, Renata. Terima kasih kamu sudah mau datang. Terima kasih, Renata. Kamu udah buat tante. Ya Allah, kenapa setiap melihat Tante Yasmin sedih, lihat dia menangis seperti ini, hatiku ikut merasakan sedih. Ya Allah, kenapa rasanya seperti ini?
Kenapa rasanya seperti aku memeluk ibu aku sendiri? Makasih ya Renata. Sekali lagi Tante ucapin terima kasih. Ya, ini berarti banget buat Tante. Sama-sama Tante. Yasmin, kamu jangan seperti ini ah. Sikap kamu terlalu berlebihan, gak enak dilihat banyak orang. Ya Kak, maaf. Aku ke bawah suasana. Iya kakak paham, tapi kamu kontrol dong diri kamu. Oh ya Tante, ini saya harus ngelakuin apa ya? Terus langitnya mana? Oh, nanti Tante jelasin. Sekalian aja kita masuk dulu, nanti ketemu dokter juga sambil nunggu langit datang. Ya, oke. Ya, ya. Kaya, banyak duit. Hidup jadi orang kaya, pasti banyak duit. Duit. Asik kamu jogetin Sepertinya nih anak nggak perhatiin gue nggak pakai tongkat deh. Aman lah. Bentar. Masih sakit, Pak. Enggak, tadi saya pikir kaki saya udah kuat, ternyata lama-lama ditekan ke bawah gitu makin jadi semakin sakit tangannya. Oh, belum kuat berarti. Masih sakit banget nih. Pelan kalau gitu, Pak. Mas, Kaki kayaknya. kamu itu ngelayap kemana aja sih? Dari tadi siang kamu tuh nggak ada. Aku bosen di rumah. Cari angin tadi keluar. Tapi setelah keliling-keliling tadi, aku merasakan aura-aura keberuntungan. Aku yakin sekali, sebentar lagi pasti kehidupan kita akan berubah. Jauh lebih baik. Mas, keberuntungan gimana sih? Ini aja tempat tinggal kita masih nebeng sama Fajar. Hei, kamu percaya sama saya? Ini feeling seorang bapak. Tapi aku sih percaya sama Bapak ya, Bu. Aku aja udah ngerasain loh keberuntungannya. Meskipun aku emang bukan anak Bapak ya. Kamu menang undian? Dapat berapa miliar? Hah? Ini sih lebih dari ratusan miliar, Pak. Wah, iya. Aku habis ketemu sahabat lamaku, Pak. Habis itu dia mau nikah. Bukan duit. Ini mah lebih berharga dari uang, Pak. Masalahnya nih, sahabatku ini udah deket banget sama aku. Aku anggapnya udah kayak saudaraku sendiri. Dan menurutku, dia ini adalah orang kedua terbaik setelah Ibu Panti. Ya. Kamu bener, Jar. Rasa nyaman itu nggak bisa diganti dengan uang sebanyak apapun. Dan rencananya sih, aku pengen ngajak kalian berdua juga ke acaranya. Mau ngajak kita berdua? Untuk apa? Kita kan nggak kenal. Bu, aku kan sekarang lagi bahagia banget nih ya. Aku juga pengen kalian berdua ngerasain dong. Kan kalian udah kayak keluarga aku sendiri. Biar aku aja yang buka. Kalian? Abang bawa makan, hah?
Pantesan aja lu ngumpet di sini selama ini ya. Gak balik-balik kampung lagi lu ya. Hah? Makan nih! Gak usah ikut campur. Diam. Gak usah ikut campur. Ya Allah, Mas. Ini ada apa sih sebenarnya? Jangan sakitin Mbak Johan lah. Ini abang ngapain sih terobos sama orang? Bayar dulu utang dia. Udah lama dia gak bayar hutang. Malah kabur ke Jakarta lagi. Ya Allah, Mas. Kamu gak di mana-mana bikin masalah aja. Selalu masalahnya hutang. Maaf bang, saya benar-benar gak punya duit sama sekali bang. Ini saya aja numpang bang di rumah mas ini bang. Kaki saya lagi sakit, tangan saya juga sakit, hidup saya lontang-lantung bang, beneran bang. Bukan urusan gua itu. Gini aja bang, abang kalau mau ajar saya, mau habisin saya, bawa saya keluar aja bang, jangan di rumah ini bang. Jangan bikin kacau di rumah ini bang. Kasihan istri saya bang sama mas ini udah kasih tumpangan bang. Oh, itu mau lo, oke? Oh. Ayo! Jahat kamu, Langit. Kamu tuh jahat. Aku udah ngelakuin semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya buat kamu. Tapi kamu malah bohongin aku. Aku tahu apa yang harus aku lakuin ke kamu, Langit. Kalung udah beres, sekarang tinggal ngurusin Luna. Beliin bunga, mungkin dia akan suka kali ya. Halo? Iya, Pak? Ke kantor sekarang. Oke. Aku ke sana sekarang, Pak. Iya. Luna, aku minta maaf ya. Ini papa aku minta datang ke kantor. Nanti setelah itu, aku pasti akan temuin kamu. Apa lu, hah? Lu nantangin gua? Udah bosan hidup lu. Bentar, Bang. Bang, saya di sini bukan cuma cari masalah, Bang. Justru saya mau nengahin abang sama bapak. Ya, saya yang bayar utangnya. Fajar, jangan nak. Ini masalah ibu sama bapak. Iya Jar, biar bapak yang nanggung semua risikonya Jar. Pak, Bu, aku tuh udah anggap bapak sama ibu kayak orang tuaku sendiri. Ini tolong jangan nolak ya. Lagian kasihan kan Renata kalau bapaknya diambil sama preman. Berapa utangnya, Bang? 10 juta! Aduh, banyak banget lagi utangnya. Mana cukup tabungan gue.
Memulihkan ingatan langit memang tidak bisa instan. Tapi kalau ada bantuan orang terdekatnya, seperti pacarnya, mungkin bisa mempercepat penyembuhan ingatan langit. Tapi aku bukan pacarnya Langit. Tuh kan Renata, dokter aja bilang kayak gitu. Gimana aku harus bilangnya ke Tante Yasmin kalau itu semua cuma pura-pura? Aku sama Langit gak pernah punya momen indah. Gimana cara aku buat ngebantu ngembaliin ingatan Langit? Tante yakin kok, kamu pasti bisa bantu Tante untuk mengembalikan ingatannya Langit lagi. Karena Tante pernah lihat cara Langit memandang kamu dan cara kamu memandang Langit. Kalian berdua itu jatuh cinta sekali. Tante yakin ini akan berhasil. Renata, kamu harus ingat, pernikahannya Langit dengan Luna itu cuma hitungan hari lagi. Jadi sebisa mungkin kamu harus ngebalikin kenangan kamu sama Langit. Ya. sebenarnya semua keluarga harus bisa untuk memulihkan ingatan langit. Salah satu caranya dengan mengingat-ingat kembali kejadian penting sebelum kecelakaan itu terjadi. Dokter, apa mungkin ingatan anak saya itu bisa kembali dalam waktu cepat? Tidak ada yang tidak mungkin, Bu, sebelum kita coba. Malah bengong lagi lu. Lu mau main sama gua? Hah? Tolong anaknya, Bang. Iya, ngomong aja lu. Enggak, Bang. Ya kan, Fajar gak ada hubungannya sama Johan. Lu jangan ikut campur ya. Tunggu sini, Bang. Saya siapin uangnya. Nah, kan gampang urusannya kalau gini. Gue yang utang, ada yang nanggung masalah gue. Saya baru ada 4 juta. Saya cari dulu. Nanti saya bayar. Fajar, kamu gak perlu melakukan hal ini, nak. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Ini semua masalah Pak Johan, suami ibu. Kamu gak ada hubungannya, nak. Ini masih kurang 6 juta ya? Gue gak mau tahu. Secepatnya, lu cari sisanya. Kalau sampai gue balik lagi ke sini, uangnya nggak ada, gue berak-abrik nih rumah. Paham lo? Lu juga mana? Iya, Bang. Tunggu. Mas. Kamu kenapa, Yasmin? Hah? Kok tiba-tiba muka kamu berubah sedih gitu? Langit, Kak. Langit gak jadi datang. Langit gak jadi datang ya. Tapi kamu tenang aja, Yasmin ya. Kamu gak usah panik. Oke, kita tenang semua di sini. Karena aku akan selalu bantu kamu dan pasti ada jalan keluarnya. Renata, kamu juga jangan khawatir ya. Tante yakin kok ini pasti berjalan dengan baik. Ya kan, Kak? Tapi Tante, yang saya bingung gimana cara saya ngebantu Langit. Apalagi kalau sampai Om Dava tahu, pasti Om Dava nggak akan ngizinin kan, Tante? Tante,
Jangan-jangan Langit tahu saya kesini, makanya dia nggak mau datang ke sini. Oh, enggak. Langit itu nggak tahu kalau kamu ada di sini. Kamu nggak usah khawatir. Saya nggak bilang kok. Ya, soalnya Langit tuh benci banget sama saya, Tante. Dan dia pernah bilang sama saya kalau dia nggak mau ketemu saya lagi. Apalagi tadi dia kesel banget pas ketemu di taman. Renata bener juga, Kak. Mas Dava pasti nggak kasih izin kalau tahu Renata mau bantu Langit. Gimana ya, Kak? Tunggu. Tiba-tiba kakak dapat ide bagus, Yasmin. Dava nggak akan tahu kalau Renata itu menemui Langit. Bahkan Langit pun nggak akan sadar. Oh, gimana bisa, Tante? Kan keluarga Wiratama kan tahu wajah saya. Justru itu. Mereka nggak akan tahu kalau kamu merubah penampilan kamu dengan cara kamu menyamar Renata. Nyamar? Nyamar jadi apa, Tante? Terapisnya Langit. Terapisnya Langit. Terapis? Tante, saya nggak bisa. Saya tuh nggak bisa acting, apalagi jadi terapis, Tante. Saya juga nggak tahu soal medis. Udah, kamu tenang aja. Semuanya nanti Tante yang atur. Renata, kita udah punya caranya. Kamu masih mau bantu kita kan? Please. Iya, Tante. Makasih, Renata. Kamu pasti bisa kok. Ayo, yuk. Ayo. Apa aku bisa pura-pura jadi terapis untuk Langit di rumahnya? Semua keluarga Langit pasti ngenalin wajah aku. Gimana kalau aku sampai ketahuan sama mereka? Apalagi ada Luna. Dia pasti marah besar. Ya Allah, karena aku Langit kehilangan ingatannya, aku mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah Langit, kembalikan ingatannya. Jika aku harus membantu dia agar bisa mendapatkan semua ingatannya kembali, aku akan lakukan ya Allah. Semoga bentuk ikhtiarku ini bisa menjadi ridhomu untuk kesembuhan Langit. Amin. Ibu, maafin Rena ya, Bu. Rena udah nutupin semua ini sama Ibu. Semoga Ibu bisa ngerti sama keputusan Rena. Ibu gak enak hati sama kamu, Fajar. Kamu sampai ngerelain uang tabungan kamu yang selama ini kamu kumpulin dari hasil keringat kamu sendiri, cuma buat ngelunasin hutang suami saya yang jelas-jelas bukan keluarga kamu. Bu, Fajar ikhlas kok, Bu. Ibu nggak usah khawatir tentang ini ya. Papa juga. Bagaimana Ibu gak kepikiran, Nak? Kamu jadi ikut menanggung beban masalah keluarga Ibu. Kamu udah nolongin keluarga Ibu. Kamu juga udah bayarin hutang suami Ibu. Ibu gak ngerti lagi harus bagaimana Ibu ngebayar balas budi kamu, Nak. Lebay banget Arumi. Bukannya senang suaminya diselamatin, malah sok merasa utang budi lagi. Ibu nggak usah khawatirin hal itu ya.
Lagian, aku kan juga nggak pernah ketemu sama orang tua aku. Dan menurut aku, ketemu bapak dan ibu aja udah anugerah buat aku. Jar, nanti kalau misalnya bapak udah sembuh, bapak akan cari kerja ya. Bapak akan bayar semua uang-uang yang sudah kamu keluarkan. Pak, udah. Nggak usah dipikirin kalau nanti. Emang sih, aku nabung itu udah lumayan lama. Tapi, tujuannya emang pas Fajar udah nikah nanti, Fajar tuh emang pengen banget ngerawat mertua Fajar selayaknya orang tua Fajar sendiri. Karena Fajar nggak pernah ngerasain punya orang tua dari kecil. Dan yang apa Fajar lakuin tadi, aku lakuin itu buat bapak dan ibu yang udah kayak orang tua aku sendiri. Ya Allah, Nak. Semoga Allah ngelindungin kamu ya. Amin. Terima kasih ya, Pak Fajar. Sama-sama, Pak. Tapi ada satu yang Bapak takutin sebenarnya. Bapak takut kalau misalnya Renata tahu soal ini, Renata akan marah dan benci sekali sama Bapak. Ya wajar lah, Mas, kalau Rena marah sama kamu. Bapak tenang aja. Aku nggak akan ngomong apa-apa sama Rena. Aku tutup rapat-rapat ya, Pak. Terima kasih. Fajar, kamu memang benar-benar anak yang baik. Siapapun yang menjadi istri kamu nantinya, pasti dia adalah perempuan yang paling bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa ya? Kok senyum-senyum gitu kayak ceria banget? Aku punya kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembira apa, Nak? Bu, Rena dapat pekerjaan baru sebagai terapis kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku senang banget, Bu, dapat pekerjaan baru lagi. Doain Rena ya, Bu. Ibu itu selalu ngedoain kamu. Walaupun pekerjaan kali ini nggak sesuai sama bidang yang kamu kuasain. Tapi Ibu yakin kamu cepet belajarnya. Maaf ya, Bu. Rena nggak bisa jujur sepenuhnya sama Ibu. Kalau Rena akan jadi terapis untuk Langit di rumahnya. Nah, pas banget nih. Kan lagi ada momen bahagia. Harusnya tuh kita makan-makan. Tapi karena emang waktunya belum ya. Kayaknya harus pasang sesuatu deh. Apa tuh? Musik. Bapak setuju. Iya kan? Langsung aja. Kita harus rayain joget-joget dulu. Ayo. Fajar anak yang baik, yang akan bisa membahagiakan kamu, Rena. Ibu berharap dia yang akan jadi jodoh kamu. Ayah ngapain di kamar Rena?
pelan-pelan ngomongnya. Nanti ibu kamu denger. Hei, ayah punya sesuatu untuk kamu. Tada! Ayah. Handphone kamu. Ya Verena. Ya ampun ayah, makasih ya. Bentar. Kok ayah bisa dapetin HP-nya Rena? Gimana caranya? Tadi ayah kan keluar. Ayah lewat tuh klubnya si Mami itu yang dulu ayah paksain kamu kerja di sana. Ayah sedih banget, ayah menyesal banget. Ayah nangis di sana. Tapi ayah inget kalau barang-barang kamu masih ada di sana kan. Ayah coba untuk ngambil semua barang-barang kamu, tapi ayah dijagain, dipukulin sama security di sana. Jadi ayah cuma bisa dapetin handphone kamu aja. Ya ampun ayah, gak apa-apa dong. Dapat HP Rena aja tuh Rena udah seneng banget ya. Jadi nanti Rena bisa ngabarin ibu jadi gak perlu khawatir lagi. Iya. Ayah, sekali lagi makasih ya. Iya, nah. Ayah yang salah selama ini kok. Yang penting ayah kepingin putri ayah yang cantik ini bisa menggapai semua mimpi-mimpinya. Bisa jadi orang yang paling berhasil. Tapi ada yang ayah kelewat tuh. Dengar-dengar kamu dapat kerjaan. Kok mendadak banget? Ayah kok nggak diceritain soal itu? Kok jadi sedih sih? Oh, masih ada sangkut pautnya sama langit ya? Iya ya. Rena bakal kerja di rumahnya Langit untuk ngembaliin ingatannya Langit. Anak ayah. Kamu sadar gak sih? Dari kecil itu, kamu itu gadis yang pintar sekali. Kamu tuh paling bisa bikin orang tenang, bisa bikin... Ayah. Tapi Rena tuh harus bohong ya. Rena harus pura-pura jadi terapisnya Langit. Sebenarnya tuh Rena takut banget ya. Gimana kalau sampai ketahuan? Rena takut. Dengerin ayah. Kalau kamu melakukan kebenaran, pasti nantinya akan ada jalan buat kamu. Dan apa semua yang kamu takutin nggak akan terjadi. Pasti itu. Karena kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang benar. Ayah yakin sekali kamu pasti bisa. Ayah, makasih ya. Ayah selalu support Rena. Ayah mengejutkan kan? Secepatnya Renata dan Langit akan selalu bersama. Sekarang tinggal memikirkan cara supaya Langit bisa menikah dengan Renata, bukan dengan si Luna. Renata, udah siap nih, buruan keluar. Tuh, kamu udah ditungguin. Ya udah ya, Rena mau mandi dulu ya. Yes. Bentar lagi jadi orang kaya. Orang kaya. Aku harus dapatkan nomor HP tukang servisnya HP Sandra.
sayang. Kenapa sampai lupa bawa kacamata lagi? Aduh. Siapa yang masuk kamar gua? Siapa di luar? Halo? Halo? Wah, kayaknya ada yang nggak beres nih.